Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Jawabannya ngawur juga tuh. Gila nih. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengajarkan dengan sesuatu yang tidak ada. Saya kembalikan ketika moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan saya. Tidak ada yang dijawab. Kalau substansinya kuat nggak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Debat keempat Cawapres kemarin diwarnai banyaknya gimmick dan sindiran-sindiran pernyataan. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, terima kasih atas waktunya. Mungkin sudah lihat ya beberapa gimmick atau pernyataan-pernyataan viral yang tadi juga kita sudah cuplik di awal sebelum kita memulai dialog. Tanggapan Mas Gun Gun sendiri mengenai debat kemarin bagaimana? Debat kemarin menurut saya ya di satu sisi sebenarnya dari substansi terutama di segmen 1, 2, dan 3 itu cukup. Tetapi kemudian itu terdistorsi ya di segmen 4, 5 itu dengan gimmick yang menurut saya over ya dari seharusnya dari takaran panggung megah namanya presidensial debate ya. Karena debat capres dan debat cawapres itu kan presidensial dan penting dalam konteks dua hal. Pertama, membangun narasi kepemimpinan terutama menyangkut kebijakan atau levelnya itu level kebijakan yang akan diambil. Masuk di dalamnya adalah komitmen ya kepemimpinan. Dan yang kedua soal kematangan ya dalam leadership, terutama itu terpancar dari ya dimulai dari debat ketika berada dalam tekanan bagaimana kematangan seseorang calon pemimpin itu diuji di situ. Misalnya saya sebut ya aspek pengelolaan emosi. Ya ini kan menjadi penting termasuk juga etika. Kenapa? Kepemimpinan tanpa etika menurut saya menjadi berada di titik nadir ya. Kenapa? Karena kan bagaimanapun seluruh asas sistem demokratik ya dan etos demokratik itu berkelindan. Keduanya tidak bisa dipisahkan ya dalam konteks konsolidasi demokrasi. Jadi tidak ada negara demokrasi yang hanya berasas pada hukum tetapi juga harus berporos pada etika begitu. Karena kalau kemudian menanggalkan keduanya itu bisa menjadi problem bagi kepemimpinan di masa mendatang. Baik, Mas Gun Gun, sepertinya juga memang kemarin itu ada gap bahasa ya atau pola komunikasi antar generasi. Misalnya saja dari gimmick-gimmicknya begitu ya. Kemudian Prof. Mahfud juga sempat mengatakan receh. Padahal receh yang dimaksud mungkin oleh Prof. Mahfud adalah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan mudah begitu. Hanya Prof. Mahfud menganggap ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang levelnya itu lebih penting begitu, tapi itu tidak ditanggapi atau tidak dengan Gibran ini merasa bahwa kalau receh dijawab saja. Nah, jadi seperti ada gap komunikasi. Apakah Mas Gun Gun juga merasa hal yang sama? Iya, saya merasakan hal yang sama. Ini bukan semata-mata gap dalam arti terminologis ya, tetapi bagaimanapun kan namanya manajemen forum dalam debat level tinggi seperti debat cawapres ini butuh membangun respect ya. Bermula dari situ. Contoh misalnya menghormati aturan main dalam berdebat kan udah dievaluasi pada saat debat kedua atau debat pertama cawapres ya. Bahwa tidak misalnya menggunakan istilah yang sangat teknis kecuali memberi konteks atau terminologinya. Atau misalnya pertanyaan jebakan seperti menggunakan akronim, ini kan harus dihindari. Nah, dan masih digunakan ternyata Mas ya, kemarin juga. Dan ternyata misalnya masih digunakan, wajar kalau kemudian ada respons yang negatif, terutama dari Pak Mahfud gitu ya. Di sini menurut saya aksi reaksi atau stimulus respons ya, dan komunikasi itu kan nggak bisa linier, pasti bersifat resiprokal, bersifat timbal balik. Dan Pak Mahfud
dengan spontan mengatakan ini pertanyaan receh bermula menurut saya dari stimulus yang disampaikan oleh mitranya dalam konteks ini adalah karena sesinya dengan Mas Gibran, tentu adalah Mas Gibran begitu. Oke. Mbak Maria, yang perlu kita beri catatan penting ya dalam konteks debat itu, substansi yang menjadi persoalan kebangsaan kita ini kan sebenarnya substansi yang ditunggu-tunggu karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya, seperti misalnya isu desa, bagaimana politik anggaran terkait dengan desa, bagaimana misal agraria ditangani, bagaimana energi terbarukan itu kemudian di level kebijakan akan dieksekusi. Dan tentu saja yang kita tunggu-tunggu bagaimana misalnya sekarang ini terjadi marginalisasi masyarakat adat. Ini semua adalah problem-problem fundamental dalam kebangsaan kita. Nah, tadi malam itu udah bagus berjalan di segmen 1, 2, 3, tetapi kemudian sekali lagi dengan segala perlu saya sampaikan itu mengalami degradasi terutama dengan gimmick yang sebenarnya tidak perlu dan sangat tidak lazim ya dalam yang disebut dengan panggung presidensial debate begitu. Baik. Kemudian juga Mas Gun-Gun, etika ini berkali-kali disinggung oleh Cawapres 01. Nah, menurut Mas Gun-Gun, kita akan lihat pernyataannya ya mengenai etika terlebih dahulu sebelum kita tanggapi. Diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam. Ya, itu soal etika yang berkali-kali coba digaungkan begitu. Nah, menurut Mas Gun-Gun, seberapa penting etika digunakan dalam konteks kebijakan nasional? Ya sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya etika itu posisinya itu marwahnya itu lebih tinggi sebenarnya ya dibanding beragam peraturan yang ada. Misalnya keputusan model konsensus dalam misalnya hukum sekalipun. Kenapa? Karena kalau misalnya hukum tanpa dilandasi oleh nilai-nilai etis ya, kemudian juga tidak ada proses pengelolaan etika dalam kepemimpinan, maka seluruh ya apapun itu bisa berakhir dengan keburukan bagi banyak orang gitu ya. Makanya kemudian etika ini menjadi landasan yang kerap kali orang anggap hanya sekedar patut dan tidak patut gitu ya. Padahal kepatutan itu sebenarnya kan memiliki supremasinya sendiri dan itu luhur sekali gitu. Kalau kemudian kita bicara misalnya negara demokrasi yang maju, negara demokrasi berkeadaban, pasti ya menjunjung tinggi yang disebut dengan etika, terutama etika publik dalam segala lingkup, dalam segala termasuk etika dalam konteks pembangunan. Nah, Mbak Maria, saya ingin memberi tekanan begini. Sekali lagi ya, debat ini kan sebenarnya edukasi sekaligus konfirmasi atas kualifikasi seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan tidak hanya semata-mata substansi, aspek retorik bisa menghantarkan substansi. Misalnya dengan data, dengan argumen itu yang disebutkan logos, tetapi ingat juga ada aspek etos dan patosnya, ada bicara soal aspek emosi, kredibilitas gitu. Dan kredibilitas itu menurut saya salah satunya disumbang juga dari bagaimana kita mematutkan diri ya sebagai refleksi ya dari keinginan seseorang atau sekelompok orang untuk memimpin dalam proses sirkulasi elit 5 tahunan. Dan refleksi untuk mematutkan diri itu menurut saya harus sifatnya interaksionis. Jadi tidak bisa hanya semata-mata berkeinginan dirinya, memainkan peran dirinya semata, tetapi harus juga membaca kearifan budaya, bicara soal bagaimana nilai-nilai intelektualitas dijunjung tinggi, kemudian dialektika, cara bermitra dalam beradu argumen gitu dengan pihak lain, dan itu menurut saya kan butuh bukan hanya semata-mata kewajaran tapi kepatutan gitu. Bagaimana mematutkan mitra berdebat itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kemudian orang
kemudian terdistorsi, bukan dalam konteks berdialektika, tapi kemudian menurunkan derajatnya menjadi mengejek, itu akan dibaca oleh publik. Bukan hanya semata-mata menjengkelkan bagi sebagian pendukung paslon lain, tapi juga menurut saya memberi suguhan yang kurang elok ya, terutama di pembelajaran di masyarakat begitu. Nah, menurut saya kita masih punya debat kelima. Tentu akan menjadi evaluasi akhir bagi calon-calon pemimpin kita, baik itu capres maupun cawapres. Maka penting untuk menjadikan pembelajaran dari debat ke tidak cukup semata-mata knowledge, tapi juga butuh yang disebut dengan sikap atau attitude dalam konteks membangun debat yang sifatnya bermarwah tinggi seperti debat cawapres ini. Baik, terima kasih pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto sudah berbagi sama-sama. informasi di Metro Siang.